Padahal 2024 masih lama, tapi soal penerus Pak Jokowi sudah banyak dibicarakan. Ya memang tidak mudah mencari figur untuk meneruskan kinerja Pak Jokowi. Standar yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi cukup tinggi, kalau tidak mau dikatakan tinggi. Pembangunannya jelas, kemajuannya juga banyak, maka penerusnya ini mempunyai tugas yang berat untuk meningkatkannya. Jumpa lagi dengan saya, Lekkotes. Curhat lagi ya. Saya itu ikut bingung mencari penerus Presiden Jokowi. Jadi kayak partai politik ya. Padahal 2024 masih lama, tapi soal penerus Pak Jokowi sudah banyak dibicarakan. Ya memang tidak mudah mencari figur untuk meneruskan kinerja Pak Jokowi. Standar yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi cukup tinggi, kalau tidak mau dikatakan tinggi. Pembangunannya jelas, kemajuannya juga banyak, maka penerusnya ini mempunyai tugas yang berat untuk meningkatkannya. Ya, makanya kan kemarin ada wacana 3 periode, biar Pak Jokowi tidak lengser di 2024. Meskipun Pak Jokowi sudah menolak, tapi kayaknya masih ada yang pengen. Makanya sampai Karni Ilyas mempertanyakan itu lagi saat wawancara dengan Pak Jokowi dan langsung diskakmat oleh Pak Jokowi sendiri. Ya Pak Jokowi sudah jelas menolak wacana 3 periode, maka harus ada calon lain yang meneruskan kinerja Pak Jokowi. Memang sudah ada calon-calon presiden yang muncul, tetapi belum tentu juga mereka bisa meneruskan kinerja Pak Jokowi. Yang terbukti berhasil meneruskan kinerja Pak Jokowi saat menjadi wali kota maupun gubernur ada 2 orang, yaitu Francisco Saverius Hadi Rudiatmo dan Basuki Cahaya Purnama. Apa mereka berdua dijadikan capres-cawapres saja ya? Pak Rudi, demikian panggilan Francisco Saverius Hadi Rudiatmo menggantikan Pak Jokowi sebagai wali kota Solo pada tahun 2012 saat Pak Jokowi menjadi gubernur Jakarta. Sebelumnya, Pak Rudi sudah mendampingi Pak Jokowi sebagai wakil wali kota Solo periode 2005 sampai 2010 dan dia kembali terpilih sebagai wali kota Solo untuk periode 2016 sampai 2021. Cukup lama juga di pemerintahan di Solo Pak Rudi ini. Dan kepemimpinannya diwarnai dengan semboyan khas, yaitu 3WMP. Apa itu? Artinya adalah wasis, waras, warek, mapan, dan papan. Nah, dengan semboyan itu, Pak Rudi ingin menciptakan masyarakat Solo yang cerdas, sehat, tidak kekurangan makanan, dan bisa mempunyai tempat tinggal layak. Visi itu diwujudkannya dengan berbagai program, dengan membangun rumah sakit dan mengutamakan program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Solo dalam bidang pangan, papan, dan sandang. Selain itu, dia juga berhasil mengatasi kemacetan di Solo dengan membangun flyover Purwosari dan Manahan. Salah satu keberhasilan yang diakui oleh Pak Rudi sendiri sebagai kebanggaannya adalah bisa mengubah mental ASN di Solo sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat yang sungguh militan. Keberhasilan Pak Rudi ini pun diakui oleh penggantinya, yaitu Mas Gibran, bahwa pembangunan dan kemajuan Solo di pemerintahan Pak Rudi sungguh nyata, dan Mas Gibran dan wakilnya akan melanjutkannya. Demikian juga dengan Basuki Cahayapurnama atau terkenal dengan sebutan Pak Ahok atau sekarang pengennya dipanggil dengan Pak BTP. Dia berhasil meneruskan karya Pak Jokowi meski hanya menjabat gubernur Jakarta dari tahun 2014 sampai 2017. Banyak keberhasilan Pak Ahok yang diakui oleh masyarakat Jakarta dan Indonesia. Kepuasan masyarakat pun cukup tinggi sebenarnya. Tapi ya sayangnya dia gagal melanjutkan karyanya di Jakarta karena kalah dalam Pilkada Jakarta tahun 2017. Ya, kita sama-sama tahulah apa yang terjadi di sana, ada politik identitas yang brutal diterapkan. Kalau tidak ada itu ya mungkin Pak Ahok bisa menang sih.
Ya tidak perlulah menjelaskan keberhasilan Pak Ahok dalam memimpin Jakarta. Jejak digitalnya masih banyak dan masih bisa ditemukan. Program-programnya masih sering dibicarakan, terutama kalau untuk menyindir penggantinya yang memang tidak bisa kerja dan tidak punya program yang jelas. Pak Rudi dan Pak Ahok adalah dua orang yang berhasil meneruskan kinerja Pak Jokowi. Mereka berhasil keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi yang memang mumpuni, memang baik. Kalau diperhatikan, minimal saya memperhatikan, ada kesamaan dari Pak Rudi dan Pak Ahok ini, sehingga berhasil meneruskan karya-karya Pak Jokowi. Pertama, keduanya mengembangkan gaya kepemimpinan khas tersendiri, tidak meniru Pak Jokowi. Dengan gayanya sendiri, mereka lebih nyaman dalam bekerja dan tidak takut dibandingkan dengan gaya Pak Jokowi. Jadi tidak perlu dimirip-miripkan dengan Pak Jokowi gitu loh, karena mereka punya gaya sendiri. Nah, karena gaya yang khas itu pula, mereka berhasil keluar dari bayang-bayang gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Ya mirip Pak Jokowi itu nggak apa-apa, asal nggak dimirip-miripkan saja. Kedua, mereka fokus pada program soal kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar program pencitraan. Dengan fokus ini, masyarakat menjadi lebih terdampak secara langsung sehingga puas terhadap kinerja mereka. Jika ada program pembangunan fasilitas publik yang besar pun, seperti jalan, rumah sakit, ruang terbuka hijau, tetap ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Ya kalau yang cuma bisa pencitraan, nggak pantas menggantikan atau meneruskan Pak Jokowi. Ketiga, mereka berhasil membuat ASN dalam pemerintahannya bekerja dengan kualitas terbaik. Pak Rudi berhasil memotong alur jual beli jabatan di Solo maupun setoran ASN kepada wali kota. Pak Ahok sendiri berupaya menempatkan orang-orang terbaik dalam jajarannya sehingga roda pemerintahnya bisa berjalan dengan baik. Ya caranya dengan lelang jabatan sehingga orang-orang yang baik bisa mendapatkan posisi yang tepat pula. Dengan kata lain, keduanya seorang organisator dan motivator yang baik, sehingga jajarannya bisa bekerja dengan maksimal. Ya kalau masih ada jual beli jabatan dan orang itu senang dengan itu, ya nggak cocok meneruskan karya Pak Jokowi. Keempat, mereka adalah orang yang dekat dengan Pak Jokowi sebelum meneruskan kinerja Pak Jokowi. Pak Rudi menjadi wakil wali kota selama 7 tahun, sementara Pak Ahok menjadi wakil gubernur selama 2 tahun. Karena keduanya sering bekerja sama dengan Pak Jokowi, maka tahu bagaimana cara untuk melanjutkan visi dan misi Pak Jokowi. Mereka juga tahu apa yang harus dilakukan agar kinerja Pak Jokowi yang sudah baik bisa ditingkatkan. Nah, yang dekat-dekat Pak Jokowi bisa GR ini. Itulah kesamaan yang saya temukan. Mungkin masih ada kesamaan yang lainnya yang ditemukan oleh kita semuanya. Atau ada figur yang mungkin mempunyai kesamaan dengan Pak Rudi dan Pak Ahok. Pengennya Pak Rudi atau Pak Ahok ini mampu menjadi capres atau cawapres. Nah, mereka kan sudah terbukti bisa melanjutkan kinerja Pak Jokowi. Sayangnya peluang mereka menjadi kandidat capres atau cawapres hampir tidak ada. Ya sayang sih sebenarnya, tapi ya sudahlah. Karena itulah saya merasa penerus Pak Jokowi seharusnya mempunyai kesamaan dengan Pak Rudi dan Pak Ahok. Kita nilai saja dulu calon-calon yang sekarang ini muncul. Ya sesuai pesan Pak Jokowi toh, ojo kesusu, jangan buru-buru, biar gak salah pilih calon. Ya paling tidak kan ada contoh figur yang bisa meneruskan kinerja Pak Jokowi. Kita nilai saja calon-calon ini yang sekarang ini muncul. Ya semoga kan 2024 terpilih lagi figur yang bisa mengikuti jejak Pak Rudi dan Pak Ahok. Dengan begitu kan Indonesia pasti makin juos. Ya wis, itu saja curhat kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, dan semoga berguna bagi kemajuan Indonesia.
Matur nuwun.